المؤلف صاحب الكتاب الإمام الفقيه الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى ونفعنا ثم إله الرحيم الرحيم سيدي مربي جسدي وروحي سيدي الولد أبي سيد محمد الحسني والتي سيد علي وسيد عباس المالكي الحسني والتي سيد علي وسيد عباس والأحباب فاطمة بغدادي والحول ثم إلى روح أبي محمد إسماعيل جميع مشايخ والدينا والدهم وأهدنا وأهدهم وأسدادنا وأخواتنا وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويتقبل الحسنات ويوسع سيئة ويجعل الجنة وعلى هذه كل جعل علماء العاملين المخلصين ويحفظنا وإياكم شر الفتن وظهر على هذه النية كل نية صلوا على حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال بسنة بتصل سيد الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى محي الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره وبركاته بركة سيد الوالد أبو سيد محمد الملك الحسني في الدارين آمين. قال باب لا يعيب الطعام واستحباب واستحباب مدحه إلى أن قال. Bab tentang tidak boleh mencaci makanan, dan kita diperintahkan kalau makanan hendaknya dipuji, ya, memuji makanan, memuji masakan. Kita ulangi lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akalah wa in karihahu tarakah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal ma'aba, tidak mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, makanan, qat, sama sekali. Rasulullah tidak pernah mengejek makanan sama sekali. Inistahahu, jika Rasulullah kepingin, seneng, akalahu, makan. Jadi kalau seneng dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in karihahu, kalau Rasulullah ada makanan yang kurang disenangi oleh Rasulullah, tarakah, Rasulullah meninggalkannya, membiarkannya. Tidak pakai diejek, wah ini tidak enak ini, salah, tidak usah. Jadi kalau itu ada makanan seneng ya makanan, tidak seneng ojo jangan diejek, ya. Kenapa ya ikhwan mengejek makanan itu tidak boleh? Karena itu mengejek makanan itu termasuk orangnya sifatnya punya sifat sombong. Mengejek itu termasuk minal kibir, sombong, ya, atau punya sifat bangga-bangga.
Al muslim tidak boleh mengejek. Kan sifat mengejek itu tidak boleh orang muslim. Ya. Kita dianjurkan malah memujinya. Jika ada makanan yang tidak enak, kita tidak boleh mengejek. Kalau ada makanan yang bagi ente cocok, ya makanan. Dan orang yang mengejek makanan itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak mensyukuri nikmat atau mengejek nikmat. Sedangkan nikmat itu dari Allah. Kan masalah makanan itu kan tidak semua sama senang. Masalahnya masalah. Jadi sebagian teman-teman ini ada yang senang pindang, sebagian yang lain tidak senang pindang, tidak tahu tidak senangnya karena apa, tidak tahu. Ketika ada temennya yang tidak senang pindang, ya jangan mengejek, pindang dimakan, tidak boleh, ya. Tapi apa? Harusnya diam. Paling tidak bagi yang senang ya memuji, enak ini pindang ini enak, masya Allah. Nih masya Allah, nanti ada hadis insya Allah yang saya sering Abuya menerangkan. Ni'matul idam khal, ni'matul idam al khal. Mungkin ada nanti. Yani Rasulullah ketika menanyakan kepada keluarganya, ada melauk pauknya tak? Punya lauk pauk tak? Kayak sop atau gulai atau apa mana? Jadi ya Rasulullah tak punya kecuali hanya cuka. Akhirnya Rasulullah hanya makan dengan cuka. Bayangkan, cuka dicampur dengan air, dibuat dodo, apa itu? Kuah. Terus langsung dimakan. Setelah itu Rasulullah memuji ni'matul idam al-khal. Ya. Insyaallah ada, insyaallah. Ni'matul idam khal. Nah ini subhanallah. Ya. Ada di anunya di bawahnya. Faham? Jadi orang muslim kalau dia lagi senang sama makanan, pujiin makanan itu. Enak enak, masya Allah. Kalau tidak senang dengan makanan, jangan mengejek, tapi tinggalan aja. Ya. Tsumma qala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udum faqalu ma 'indana illa khal fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udum al-khal ni'mal udum al-khal rawahu Muslim. Ini masya Allah ya, kita mesti ingat belajar sih di Abuya kalau nerangkan masya Allah. Sa'ala Rasulullah bertanya, meminta kepada keluarganya, punya lauk pauk tak? Mau makan? Ono gulai tak? Ono sopnya tak? Ono rawonnya tak? Ya zaman Rasul sih tak ono rawon ya. Ya. Maksudnya ada lauk pauk tak? Lauk pauk itu yang makanan yang ikan yang dicampur dengan air itu kayak asep big marok ya gitu. Sa'ala ahlahu al-udum. Rasulullah tanya kepada keluarganya, ono lauk pauk tak? Faqalu, keluarganya mengatakan, ma indana ya Rasulullah, kita tidak punya ya Rasulullah.
illa khallun, kecuali cuka ngono. Cuka sing pecut-kecut itu lho. Nggih. Nggih. Fada'a bihi. Akhirnya itu khalku dikasihkan dengan Rasul. Mana. Fada'a yang mengambil. Ya, wis mana khalnya? Mana cukanya? Akhirnya faja'ala ya'kul. Rasulullah akhirnya memakan makanan tadi dengan khal, campur dengan air, terus rotinya ditutul khal. Setelah makan, wa yaqul, Rasulullah bersabda, ni'mal udum al khal. Allah. Bayangkan Rasulullah makan hanya cuka tok, kemudian memuji enak-enak makanan, enak-enak lauk pauk, yaitu khol, cuka. Nggak ada cak. Sampai nek mangan gua harus di Padang. Ini Rasulullah hanya cuka dicampur dengan air, kemudian dimaem oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ni'mal udum al khal. Setelah dimakan Rasulullah memuji, enak paling nikmatnya lauk pauk yaitu al udum, cuka. Diulangi lagi, ni'mal udum al khal. Api nikmatnya yaitu lauk pauk yaitu al khal. Rawahu Muslim. Baik itu udum ini apa? Jamak daripada idam. Berarti makanan yang daging baik itu dicampur dengan air agak banyak, pakai duduk, atau jamit atau kental. Ya kayak apa itu? Krengsengan, kayak gitu. Ya. Allah, makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampeyan iki manganku wis lebih enak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidurnya dah pakai AC. Terus di pelapahannya kurma. Kalau tidur itu kadang-kadang gegernya ponggongnya ngecap daripada anunya kurma. Sampai yang tidur di kasur empuk. Ya Allah. Ya Allah. Pemimpin dunia tidurnya hanya begitu. Ya sekali-kali lah. Ya, bukan tidak boleh tidur di kasur, tapi sekali-kali lah hati oniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali makan pakai cuka tok gitu mangane Rasulullah. Oh, sama atok buyut tok. Jari atok nikmatul udum al khal. Ambek ngene. Kalau orang talabul ilm makannya enak-enak, nanti ilmunya tidak bisa lezat. Orang talabul ilm itu kadang mangani ta'akhir, terlambat. Makan seadanya, bukan kita tidak ngasih makan enak. Hakada. Ya, walaupun kita di Abuya dulu itu Abuya itu kaya, tapi makan biasa. Tapi makannya ya lumayan ya Abuya itu. Babu ma yaquluhu man hadara at-ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Bab tentang ma yaquluhu, mengatakan apa man orang hadarat ta'am yang dia lagi hadir di makanan, yang didapat undangan lah, undangan resepsi atau apa, dia dalam keadaan shaim atau undangan di rumahnya orang, ya ayo makan, konco-konco makan, wa huwa shaim, dia lagi puasa,
Ya, apa itu? Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya, jika sampeyan dipanggil, diundang, ahadukum, salah satu kamu sekalian diundang makan, falyujib, maka undangan itu penuhilah. Pak Lukman, monggo Pak Lukman, maem siang wonten kula. Kata Rasulullah, hendaknya dia memenuhi panggilan itu, walaupun yang memanggil itu orang yang tidak punya, yang dipanggil orang punya. Biasanya orang itu kalau kaya dipanggil orang melarat, biasanya apa? Malas ke, paling mangan wak tempe tahu, dak ono ayam, dak ono guline. Awas hati, sing soge-soge dipanggil sapa bae. Karena yakuluhu, Rasulullah itu dulu makan sama ma'al fuqara wal masakin. Rasulullah itu selalu makan sama orang-orang yang fakir, orang miskin. Idza du'iya ahadukum, jika panjenengan dipanggil, diundang, ahadukum, salah satu kamu sekalian, falyujib, maka penuhilah undangan itu. Wa in kana shaiman, tahu-tahu lagi makan sambil lagi puasa. Kalau lagi shaiman, falyusalli, makna falyusalli, falyad'u, maka berdoalah. Mugi-mugi mame panjenengan diberkahi. Ini yang dimaksud mungkin puasa wajib, puasa masalah puasa qadha. Yani Cak Agus diundang sama Akhi Hasan, ketika mau makan, Cak isen puasa Cak. Nah, Cak Agus mendoakan mugi-mugi makanan sampean berbarokah Cak. Wa nahwi dzalik, atau mendoakan selain itu. Ya, mugi-mugi sampean diberkahi. Mugi-mugi sampean oleh maghfirah ya Allah. Soalnya orang memberikan makan itu seneng Allah, nanti dosa-dosanya diampuni. Ya. Wa qila li yusalli as-shalah asy-syar'iyyah dzat ruku' was-sujud liyahsula lahu fadlaha. Ada yang mengatakan kalau dia lagi berpuasa, ya, maka fal yusalli, sholli, ini sholat yang ada rukuknya, ada sujudnya, ya. Kemudian memberikan barokah kepada orang-orang yang hadir yang tidak puasa. Mugi-mugi makan panjenengan barokah, ya, begitu dan seterusnya. Kalau dipanggil itu panggil makanan walimatul urus, hukumnya diwajibkan datang. Ya. Ada yang mengatakan ulama istihbab, sunnah. Ya.
Paham tuh ya? Jenengan nek dijak mangan kemudian biasanya nek kula rumiyin atau semua dari murid-murid lagi puasa sunnah kemudian hamen diajak makan bersama-sama, tahunya samen makan sama kiainya dibilang makanan samen nurut aja makan. Samen puasa itu soalnya ganjaran. Karena apa? Samen diundang itu kalau mau memang samen tidak mau makan, ya jangan hadir. Tapi mendoakan orang-orang yang lagi memakan, dari mugi-mugi makanannya berkah. Kemudian bab selanjutnya bab ma yaquluhu man du'iya ila ta'am fatabi'ahu ghairuh. Ini sering seperti saya Asep tadi. Bab ma yaquluhu, berkata apa man orang du'iya, lagi dipanggil, diundang, ila ta'amin, diundang ke suatu kemakanan. Saya diundang masalah Ustaz Muhammad Hamid, sampean tak undang makan di rumahnya masalah calon bupati Bagus ya. Cak Bagus bilang 10 orang aja Ustaz, 10 orang. Dadakno Riko melo. Kalau soalnya kalau tidak melo nangis. Akhirnya melo Riko. Terus marengono makan. Ini saya ngajak 10 tapi ada satu yang ikut. Satu yang ikut ya akhi Bagus. Kalau samen izini ya tak masukkan. Kalau tak samen izini tak suruh pulang. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau diundang orang, ada sebagian ya itu udah hati ngono. Diundang, ya tetap yang diundang. Jadi kalau bawa Asep, Sayul Ben, saya bawa Talib, saya enggak mengatakan Asep itu sopir wala apa, karena Abuya tidak senang sama orang yang mengatakan sopir atau khatib ya. Ana bawa Talib, bawa anak saya, bawa Talib, orang pelajar namanya Asep, tak ajak boleh ya, oh tidak. Kadang-kadang malah tambah seneng, kadang-kadang loh kok berkati kurang. Berkati kurang ya. Kalau memang tidak boleh, saya tak suruh di luar aja, jangan ikut hadir Sep. Makanya makannya itu tidak boleh, jadi sampai harus gitu ya, harus terus terang. Ini saya ngejar Reza, ya boleh tak? Reza kan mangannya akeh, jelas mangannya akeh, tidak mangannya akeh tekan di gemuk, iya kan? Nah gitu. Coba kita baca hadisnya. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qal da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin tabi'ahum rajulun falamma balagal bab qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadha tabi'ana fa in syi'ta an ta'dhana wa in syi'ta raja'a qal bal adhanu lahu ya Rasulullah muttafaqun alaih. Dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qal da'a rajulun, da'a memanggil, mengundang, ada seorang laki-laki mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk makan makanan, tapi makanannya itu khamisa khamsatin, untuk 5 orang. Dadano riku melo fatabi'ahum rajulun, terus riku melo
ada seorang laki-laki ikut rajulun ini umpama Riko ya, karena tidak ikut ya apa tadi, kalau tidak ikut apa, nah nangis. Falamma balagha, ketika Rasulullah sudah sampai albab, pintunya orang yang ngajak, yang ngundang makanan tadi, qala, Rasulullah berkata lahu, kepada orang yang punya hajat atau punya rumah tadi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza, inni Riko iki tabi'ana, dia lagi ikut aku. Fa in syi'ta, kalau ente mau, anta dan izini dia untuk ikut, boleh enggak? Wa in syi'ta, kalau ente tidak mau, kalau ente berkehendak, raja'a dia, kalau dia pulang sambil nangis sambil melagut, atau akhir ditabrak becak. Enggak ya. Qala, akhirnya orang yang punya rumah ini, bal adzanu lahu ya Rasulullah, akan tetapi anak Riko ini saya izini ya Rasulullah biar makan. Muttafaqun alaih. Intinya hadis ini istidzan, Rasulullah meminta izin sahibat dakwah kepada orang yang mempunyai panggilan tadi, yang memanggil, yang punya undangan tadi. Ya, jadi kalau banyak orang nggak ngerti kadang-kadang, jadi dia dipanggil, dia diundang satu, ikut yang lain. Kalau siji itu sifatnya umum, siji sifatnya umum, jadi ngajak anaknya tidak apa-apa, nanti dianggap satu itu, walaupun anaknya masih baru lahir 2 hari 3 hari, ingat ya. Istadzana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sahib dakwah fi hadzal hadis mahmulun ala adami ilmi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ridha sahib al-manzil. Kenapa Rasulullah itu minta izin kepada sahibul manzil, yang punya rumah? Barangkali yang punya rumah itu tidak meridhoinya. Kalau tidak meridhoinya apa? Otomatis anak yang tidak diizini oleh sahibul manzil tadi, yang punya rumah tadi, akhirnya makan barang haram, atau paling alal aqal syubhat ya. Tapi kalau Rasulullah minta izin itu kalau ada mahmul, kemungkinan sahibul bait atau yang punya rumah itu tidak ngizini. Tapi kalau Rasulullah sudah mengetahui ini punya rumah ini orangnya Masya Allah, bahkan kalau saya ngejak anak banyak tambah seneng, tak usah izin. Emtum alhamdulillah jamaah. Maksudnya Rasulullah minta izin itu masih ragu kepada orang yang punya rumah, masih belum tahu sifatnya orang yang punya rumah. Ini orang punya rumah ini kalau saya bawa orang yang melebihi dari undangannya, kira-kira diizini gak? Sehingga akhirnya Rasulullah minta izin. Tapi kalau Rasulullah sudah mengetahui masalah Abu Musa al-Asy'ari, siapa lagi, Sayyidina Utsman bin Affan, atau fulan Abdurrahman bin Auf, orang kaya itu, ketika mengundang Rasulullah sudah manggil sahabat-sahabatnya. Walaupun diundang 5, mungkin yang dipanggil oleh Rasulullah 10. Tidak usah izin, karena sudah mengerti tentang kebiasaannya sahibul manzil tadi. Ya. Berarti apa? Hadis ini diambil kalau ada walimah urus, kemudian panjenengan bawa orang, harusnya meminta izin kepada sahibul walimah. Kecuali ketika mengundang itu datang ke rumahnya sampean, kalau datang ke anuji, saya nanti diantar oleh fulan Tolib, saya ajak dia. Oh nggih Ustaz, monggo. Lain lagi. Ndak, yang lo 2 saya ajak 2 Tidak apa-apa Ustaz, 3 tidak apa-apa. 3. Riko tak ajak. Dawud tak ajak.
Wong Riko lebih lebih dulu datangnya. Ya terakhirlah Daud. Fahimtum? Ya. Alhamdulillah. Tsumma qala ta'ala. Babul akal mimma yali. Kita diperintahkan makan apa yang ada di depannya aja. Kita dianjurkan. Atau wa'di wa ta'dibihi, atau Rasulullah memberikan nasihat wa ta'dibihi, atau memberikan apa itu? Adab apa? Mengajarkan sopan santun. Man yusi'u, yaitu orang yang yusi, yang berjelek di dalam makannya. Kita baca satu hadis. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqal. Alhamdulillah. Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Umar bin Abi Salamah, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua-duanya sahabat. Qal, berkata, kuntu, yaitu Umar ini, saya itu waktu itu masih kecil. Kuntu gulaman, aku menjadi gulam. Apa gulam? Anak yang masih kecil, kayak Yusuf gitu. Mana Yusuf? Tidur. Fi hijri Rasulillah, saya dalam bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijri jadi dalam didikan Rasulullah, atau dalam hasil hijri itu pangkuan, atau dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, aku iki, tanganku iki, tatis itu apa ya? Terus cukup kono. Ini merangkak ini. Ono calon enak rek cukup. Ono gudang cukup. Padahal makanan yang ada di sini di depannya tidak ada soalnya. Ya. Tatis fis safhah. Dia itu pokoknya ngurek-ngurek nah. Apa sih? Apa bahasa tatis ini? Pokoknya jogok nah ini pereng-pereng bener loh. Sohfa ya ini piring. Ya. Faqala li, akhirnya berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku terus menjelajahi terus jogok-jogok iki, akhirnya Rasulullah main nasihat. Ya gulam, arek cili. Ya, samillah. Kau nek mangan maca bismillah. Samillah, diajari ya Rasulullah. Wa ya. Babul akli mimma yali, babu wa wa'dhim wa ta'dibihi, dan memberikan bab tentang nasihat atau cara makan, memberikan adab man yusi, yang lagi dia orang yang lagi jelek di dalam makannya. Akhirnya anak kecil tadi dibilang, ya gulam samillah, kau nek mangan maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, wa kul mimma yalik, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Fal, makanlah dengan tangan kananmu.
makanlah dengan biyaminik. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa-apa yang ada di depanmu. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di depanmu. Soalnya anak kecil mau makannya rono kabeh dijogok kabeh. Akhirnya Rasulullah ngasih nasihat, kul mimma yalik. Ya. Cuman anak-anak kalau makan begitu, koncoi ono iwak tahu tempe tok sing kono, ono udang, ono ngene niku apa? Rajungan. Apa nih? Segede gua apa? Lobster. Ya Allah, makan nasi suge-suge ku namanya cek repot rek. Haji Arifin sing ngono niku. Lobster dan lain-lainnya iku nek ono aja dipek dhewe, ya ati bagi-bagi wat gitu. Karena Sayyidul Walid itu begitu. Abuya itu kalau makan mesti di depannya itu dilengkapi segala macam makanan yang paling enak-enak ada di depan Abuya. Tetapi beliau sebelum makan itu pasti apa? Membagi-bagi dulu. Rehan, coach ya Rehan, coach Daniel, coach ya Aldi, begitu. Coach Eriko, jangan nangis, kalau. Begitu dan seterusnya. Khususnya Abu yang memperhatikan orang-orang yang minal fuqara, orang-orang yang miskin-miskin. Ya, sampean kalau jadi orang kaya yang rahmah sama orang-orang miskin, yang belas kasih sama orang-orang yang miskin. Jangan merasa sampean punya fulus banyak, semua apa itu ada, sehingga sampean itu kalau menghadapi orang miskin ada sifat meremehkan. Tak mau sanding, tak mau duduk bersama, karena orang miskin itu jarang pakai minyak wangi kan. Kadang mandinya itu sehari berapa? Sekali toh, kadang nggak mandi. Akhirnya apa? Sodo ampek, kan gitu kan. Mana? Sampean harus apa? Harus sabar. Itulah karena Rasulullah itu begitu ya kawan. Jadi kita ini untuk agar kita ini betul-betul ittiba bir Rasul, bagaimana Rasulullah bermuamalah sama orang-orang yang miskin. Beliau begitu, selalu tahammul, sabar, selalu sabar menghadapi orang-orang yang kurang baik. Mugi-mugi semua anak-anak diberi oleh Allah SWT akhlak yang indah, yang bagus, yang akhlak yang karimah, sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tatis itu apa ya kawan? Tatis itu yaitu tangannya itu bergerak-gerak, watam tadu dan manjang-manjang no, jokok rono ila nawahi sahfah, sampai ke pinggir-pinggir piring-piring kono dijoko. Itu makan kayak gitu itu tidak boleh ya kawan. Cuman temennya yang dapat makanan yang enak-enak kayak on uncalan niku, uncalna nggone kanca-kanca sing tidak ada apa, tidak ada apa-apa deh. Jadi supaya roto kayak Ustaz kalau makan enak itu mesti eling sama eling wamat. Soalnya wamat dia ale apa kadang-kadang. Pak Ahmad itu kadang-kadang itu orangnya memang tidak mau rono sauno imangan. Ya gitu itu baik. Akhirnya diingeti sama Ustaz Amin. Lu Ahmad, kopi Ahmad. Kilo Ahmad, ono rajungan. Ya. Jadi kalau makan itu mati begini, yang sering begini ya ikhwan. Ada hadis menerangkan kalau toh memang makanan itu jatahnya satu, sampai mengambil dua, itu tidak boleh ya kawan. Masalahnya lagi prasmanan, wong kadang-kadang toma. Prasmanan itu boleh yang pertama, iya kan?
daging arek tak dilok, dagingnya wake, gede-gede, maksudnya satu-satu, cukup telu langsung, cukup telu ronde iku. Lah, tak lihat ikut daging itu ada cuman 50, orangnya itu 50 persis. Lihat zalim tuh. Tak boleh. Ya. Nah, itu ambilan satu. Nanti kalau sudah selesai semuanya kok embol lagi boleh, lain. Nah, itu cara makan. Bagaimana makan yang dengan syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada insya Allah hadis menerangkan ketika ada sahabat dapat 2 tamar, 2 kurma. Kemudian lagi dimakan ketemu sahabat lain. Mau dimakan ada sahabat lain. Akhirnya sahabat itu menasihati, ojo loro. Rasulullah melarang itu, 2 itu kau makan dua-duanya, kecuali kalau kau diizini oleh sahibul bait, sahibul manzil. Lah begitu. Ya. Lain kalau sampean diundang khos, yakni masalah 5 orang jatahnya makanan untuk 50 orang, yo makan sing wake. Ya, masalah diundang namanya Pak Haji Kholis, makan apa? Manyung, manyung. Ah, jelas yang cacak ya, cacakku rek. Jelas. Yang cacak ya cacakku, Samian, Asep. Siapa lagi ya? Wamat budak tahu Wamat. Itu jadi makan, jadi ada adab-adabnya ya ikhwan ya, adab-adabnya itu ada. Kalau toh memang itu jatahnya satu-satu, kau tidak boleh ngambil 2. Mungkin kita besok kita lanjutkan, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT, bisa mengeterapkan atau menjadi ngambil qudwah, menjadi mengambil tuntunan apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita termasuk orang-orang yang betul-betul ittiba, yaitu selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh, disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi